Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Oktavia, mahasiswa dari Fakultas Teknologi Pangan dan Kesehatan, Program Studi Ilmu Gizi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi diksi. Ya, di sini ada diksi atau bisa dibilang pemilihan kata, yang dimana selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan ide atau gagasan sehingga diperoleh efek-efek tertentu seperti yang diharapkan. Pilihan kata yaitu satu unsur yang penting baik dalam dunia karang-mengarang maupun dalam komunikasi sehari-hari. Oke, selanjutnya ada fungsi diksi. Adapun untuk fungsi diksi tersendiri yaitu menciptakan komunikasi yang baik dan benar, menciptakan suasana yang tepat, mencegah perbedaan penafsiran, mencegah salah pemahaman, dan mengefektifkan pencapaian target komunikasi. Selanjutnya, syarat-syarat diksi. Yang pertama, itu unsur ketepatan. Sesuai kata yang dapat diartikan secara sederhana apabila diksi yang digunakan tidak merusak suasana atau menyinggung orang yang mendengar atau membaca, yang dimana penggunaan diksi lebih menekankan pada ranah kognitif, di mana kata yang tepat membutuhkan pengetahuan kata yang lebih banyak. Kedua, ada unsur kecermatan. Dalam pemilihan kata, berkaitan dengan kemampuan memilih kata yang benar-benar diperlukan untuk mengungkapkan gagasan tertentu. Hal ini dilakukan untuk menghindari penggunaan kata-kata yang menyebabkan kemubaziran. Contohnya seperti melakukan kunjungan, lalu berkunjung, yang dimana memiliki kata yang berjamak atau memiliki kemiripan makna atau fungsi secara ganda. Yang ketiga, ada unsur kesesuaian. Kesesuaian kata yang dapat diartikan secara sederhana apabila diksi tidak merusak suasana atau tidak menyinggung perasaan orang bagi pembaca dan pendengar. Bentuk kesesuaian diksi akan terkait dengan penggunaan ragam baku, menggunakan kata yang lebih sopan, atau sesuai dengan konteks keadaan sekitar. Yang perlu diperhatikan dalam unsur ini yaitu menyadari konteks sosial bahasa dan menyadari eksistensi kata kajian dan kata populer. Selanjutnya ada jenis-jenis diksi. Di sini ada jenis diksi berdasarkan maknanya. Yang pertama, denotasi. Denotasi makna kata atau kelompok kata yang didasarkan atas penunjukan kata lugas pada sesuatu di luar bahasa atau yang berdasarkan atas konvensi tertentu dan bersifat objektif. Denotasi juga dikenal sebagai makna kognitif, yang mengacu pada hubungan langsung antara suatu istilah dan objek. Contohnya seperti Andi sedang makan nasi dengan lauk ayam goreng, yang artinya kata makan dalam kalimat tersebut sesuai yang dijelaskan oleh KBBI. Dalam KKBI, kata makan yang berarti memasukkan makanan pokok ke dalam mulut dan mengunyah serta menelannya. Yang kedua ada konotasi. Konotasi adalah suatu jenis makna kata yang mengandung arti tambahan, imajinasi, dan nilai rasa tertentu. Dengan demikian, konotasi dikenal sebagai makna efektif yang mengandung aspek emosi dan asosiasi dari suatu istilah. Contohnya seperti Mayang mempunyai paras cantik sehingga menjadi bunga desa. Yang ungkapan tersebut, bunga desa dalam kalimat bukan berarti bunga yang ada di desa, tetapi menunjukkan gadis cantik yang banyak dikagumi atau dipuji orang. Yang ketiga ada sinonim. Sinonim adalah dua kata atau lebih yang pada asasnya mempunyai makna yang sama, tetapi bentuknya berlainan. Penggunaan kata sinonim biasanya dimaksudkan untuk membuat apa yang dikatakan atau dituliskan menjadi lebih sesuai dengan ekspresi yang diungkapkan. Contohnya seperti mati. Mati itu ekspresi yang pengungkapannya kasar, dan wafat ekspresi pengungkapan yang lebih halus, seperti itu. Yang keempat ada antonim. Antonim adalah pilihan kata yang memiliki makna berlawanan ataupun berbeda. Contohnya seperti besar, kecil, tinggi, pendek, lalu luas, sempit, lalu ada kaya, miskin, dan lain-lainnya. Yang kelima, homonim. Homonim adalah
Hubungan dua kata atau lebih yang bentuk dan pelafalannya sama, tetapi memiliki makna dan bunyi yang berbeda. Contohnya seperti bisa, yang memiliki dua arti, yaitu dapat dan racun. Lalu ada contoh salam. Salam memiliki dua arti yang berbeda, yaitu bisa ucapan yang disampaikan kepada orang lain dan daun yang digunakan sebagai bahan masakan. Yang keenam ada homofon. Homofon adalah kata-kata yang memiliki bunyi atau pengucapan yang sama, namun bentuk dan maknanya yang berbeda. Contohnya seperti rok. Rok yang memiliki jenis pakaian yang digunakan wanita, dan rock berarti aliran musik. Lalu ada bank. Bank yang memiliki arti tempat penyimpanan uang, dan bank yang berarti adalah panggilan kakak laki-laki. Yang ketujuh ada homograf. Homograf adalah kata-kata yang memiliki bentuk atau tulisan yang sama, namun pengucapan atau pelafalan dan makna yang berbeda. Contohnya seperti tahu. Tahu dapat menjadi arti, yaitu mengetahui sesuatu, dan dapat juga nama makanan yang terbuat dari kedelai. Lalu ada mental. Mental memiliki arti kondisi kejiwaan seseorang, atau dapat juga diartikan yang terlempar karena benturan dengan benda lain. Kedelapan ada hiponim. Hiponim adalah ungkapan yang biasanya berupa kata, frasa, atau kalimat yang maknanya dianggap bagian dari makna suatu ungkapan lain. Contohnya seperti Sinta menyukai wangi-wangian bunga seperti melati, mawar, dan kenanga. Lalu kata yang bermakna hiponim yaitu melati, mawar, dan kenanga. Lalu selanjutnya ada contoh semua jenis kendaraan, mulai dari jenis sepeda motor, becak, bus, dan mobil, hingga bus ada di Jakarta. Selanjutnya ada jenis diksi yang berdasarkan panca indera. Yang pertama ada abstrak. Abstrak adalah kata sulit yang dibayangkan oleh panca indera. Contohnya seperti kekayaan orang itu mencapai puluhan miliar rupiah, yang artinya kekayaan itu tidak bisa dibayangkan oleh panca indera. Lalu ada kalimat, contoh kalimat seperti tingkat kemiskinan Indonesia semakin meningkat, yang artinya kemiskinan tidak bisa dibayangkan oleh panca indera. Selanjutnya ada konkret. Konkret adalah kata yang maknanya dapat dibayangkan oleh panca indera. Contoh kalimatnya seperti sangat banyak asap yang dihasilkan dari pembakaran ini. Dari kalimat ini kita bisa menggunakan panca indera, yaitu dengan penciuman. Lalu ada kalimat semenjak pensiun kakek sedang menjadi peternak ayam. Selanjutnya ada jenis diksi berdasarkan ruang lingkup. Yang pertama ada kata umum. Kata umum adalah makna yang masih mencakup beberapa makna lain yang bersifat spesifik. Contohnya seperti melihat. Kakak melihat adik sedang bermain sepeda. Lalu contoh lain seperti membawa. Contoh kalimatnya, ayah membawa karung beras yang sangat berat. Selanjutnya ada kata khusus. Kata khusus adalah kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit atau disebut juga dengan hiponim. Contohnya seperti menengok. Contoh kalimatnya, ibu menengok temannya yang sedang dirawat di rumah sakit. Lalu contohnya yang lain seperti memikul. Pak Hadi memikul sekarung gabah. Selanjutnya berdasarkan baku tindanya penulisan kata. Kata yang digunakan menurut pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Contoh katanya ada di slide selanjutnya. Selanjutnya ada contoh kata baku dan tidak baku. Contoh baku seperti metode, lalu tidak bakunya metoda. Lalu ekstrim, yang tidak bakunya ekstrim. Lalu yang bakunya apotek, yang tidak bakunya apotik. Dan yang bakunya zaman, tidak bakunya zaman. Yang baku khawatir, yang tidak baku kuatir. Lalu yang baku nakoda, yang tidak baku nahkoda. Demikian akhir presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.